Ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Monumen akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat. Nusron Wahid sentil Rocky Gerung dalam pidatonya. Kisah diawali ketika Nusron menceritakan banyaknya problem yang dihadapi selaku Menteri ATR BPN, sama halnya dengan problem yang dihadapi seluruh umat manusia, karena sejatinya manusia diciptakan dari tanah. Nusron menambahkan setiap manusia memiliki tipe dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada kemungkinan mereka juga diciptakan dari tanah yang berbeda. Kami kebetulan di Menteri ATR BPN yang ngurusi tanah, problemnya itu banyak sekali, seperti problemnya umat manusia. Karena memang manusia ini diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah manusia, aku ciptakan manusia, dan ke dalam tanahlah aku kembalikan manusia, dan dari tanah juga nanti aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda. Karena manusia itu beda-beda, mungkin juga dulu latar belakangnya itu lahir dari, diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti, itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bagaimanakah tanggapan Rocky Gerung? Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu melihat kedekatan Nusron dengan Rocky. Kala itu Rocky Gerung diminta untuk menanggapi sikap optimisme dari Nusron Wahid. Lalu inilah yang terjadi. Jadi soal dari tadi yang ingin saya sodorkan adalah kita naikin sedikit satu oktav harapan terhadap perdebatan gitu, supaya orang tidak tukar tambah kasus, tidak tukar tambah fakta di dalam debat itu. Nah, netizen ingin lihat itu sebetulnya, karena dia nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat sesuatu yang visioner, maka dia bulilah hal-hal yang konyol tadi, kan itu yang bikin rame sebetulnya. Jadi kita dibuat rame oleh netizen bukan karena debat itu bermutu, tapi justru karena kekurangan mutu. Debat kedua seoptimis Mas Nusron akan lebih impresif, akan lebih baik, akan lebih Nusron kolaboratif. itu hidupnya itu walaupun salah keliru dia optimis itu. Udahlah kita terima aja. Oke, terima kasih Bung Rocky. Itu kan gue yang gue tahu lah benar-benar. Oke, terima kasih Bung Rocky.